Assalamualaikum. Alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Baik, kembali lagi dengan Ibu. Mata pelajaran matematika. Baik. Baik Ananda semua, sebelum kita memulai pembelajaran, mari coba ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, untuk meningkatkan rasa kebangsaan cinta terhadap tanah air dan bangsa, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mari kita berdiri semuanya. Mari sama-sama semuanya kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, anak-anakku semuanya, Ibu akan mengabsensi siswa yang hadir pada hari ini ya. Untuk kelas 10 TKJ RPL, Alfiano Ilham ada? Sakit apa? Iya. Untuk Ananda semua, tetap jaga kesehatan ya. Amar Kadafi, Arya Saputra hadir. Delia Anastasia hadir. Fatia Rizkila Hadi hadir. Fasa Erlangga mana ya? Ah iya. Harkan Ataya Ramadan tidak masuk. Kenapa tidak masuk? Nanti ditanyakan ya.
Hasbi Fazri, hadir. M. Alzam Ramadan, hadir. Muhammad Adli Ramadan, hadir. Muhammad Nizam, hadir. Muhammad Raka Suryana, ada? Mana ya Raka ya? Tidak masuk. Muhammad Zaid Amar, tidak masuk. Nabila Mega Anastasia, hadir. Raditya Erlangga Saputra, hadir. Revan Areza, hadir. Safa Raya Afifa, hadir. Safa. Syahdan Faruqi, tidak hadir. Iya. Baik Ananda semua, hari ini kita adalah pembelajaran matematika bersama dengan Ibu Ayu. Ya nak ya. Mari kita perhatikan sama-sama pada video berikut ini. Seorang siswa sedang berbelanja ke toko buku, membeli 4 buah buku dan 3 buah pensil, harganya 13. Lalu keesokannya Udin membeli lagi 3 buku dan 1 pensil, harganya tadi 9.000. Kalau besoknya Udin akan membeli 5 buku dan 2 pensil, berapa uang yang harus disiapkan oleh Udin? Ada yang tahu? Kalau membeli 4 buku dan 2 pensil harganya 13.000. Kalau membeli 3 buku dan 1 pensil harganya 9.000. Bagaimana? Udin akan membeli 5 buku dan 1 buah pensil untuk dia berangkat ke sekolah besoknya. Ayo, ada yang masih ingat pembelajarannya? Pernah belanja nggak ke pasar, ke toko buku? Kalian membeli buku dan pensil, kalau digabung harganya jadi sekian. Pernah tidak? Pernah, ya? Kita belanja ke kantin, jajan ke kantin, beli minuman 1, gorengannya 3. Berapa bayarnya? Ya nak ya? Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan hal-hal pembelajaran matematika. Contohnya seperti jual beli. Ya nak ya? Jadi tujuan pembelajaran matematika kita pada hari ini adalah melalui eksplorasi masalah kontekstual, masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya studi kasus harga barang di pasar, dan kita akan melakukan diskusi kelompok. Peserta didik dapat mengidentifikasi yang namanya variabel, yang namanya konstanta, dan dapat membentuk model matematikanya, membentuk model, ya nak ya, model matematika sistem persamaan linear dua variabel. Ini adalah tujuan pembelajaran kita, ya. Baik.
Ibu masuk ke materi pembelajaran, mohon dapat diperhatikan secara seksama. Persamaan linear. Apa itu persamaan linear? Persamaan yang memunculkan variabel tunggal berpangkat ingat ya, berpangkat 1. Contohnya 2 plus X sama dengan, yang mana variabelnya? Variabelnya adalah X. Kenapa X? Karena X pada ini tersebut pangkatnya adalah kalau pangkat 1 tidak usah ditulis ya nak ya. Lalu ini adalah satu variabel karena variabelnya hanya X ya. Yang B, X plus Y sama dengan 6. Ada berapa variabel? Apa saja? X dan Y. Lalu contoh yang ketiga, ada berapa variabel dari persamaan 3P plus 5Q sama dengan 11? Ada apa saja variabelnya? Ini ya nak ya, P dan berapa pangkat dari P dan Q? Berapa pangkatnya? P dan Q. Berapa pangkat P? Kalau tidak ada, dia artinya pangkatnya 1. Apakah termasuk persamaan linear? Apakah termasuk persamaan linear? Termasuk karena pangkatnya 1. Ini juga sama 1. Yang selanjutnya, yang D. Apa ini? Plus, min, sama dengan. Ada berapa variabel dalam persamaan ini? Coba disebutkan apa saja kelompok yang tengah. Iya, betul sekali. Variabelnya ada 3, yaitu A, B, dan C. Bagaimana dengan berikut ini? Apakah termasuk persamaan linear? Tadi kita ingat ya, memunculkan variabel tunggal. Tunggal artinya apa nak? 1 dan berpangkat 1. Kita lihat contoh yang A. 2x kuadrat min y sama dengan 5. Apakah termasuk persamaan linear? Ayo coba, yang berani menjawab coba angkat tangannya. Yang jawabannya tidak, kenapa? Iya, karena berpangkat berapa nak? 2. Ya. Lalu yang B, apakah termasuk persamaan linear? Persamaan linear tidak? Iya, dilihat lagi, memunculkan variabel tunggal. Apakah ini tunggal? Tidak, karena dia ada 2 variabel. Digabungkan X dan nih digabung menjadi 1 ya, artinya dia bukan persamaan linear. Begitupun juga akar dari
X, bukan persamaan linear. Kenapa? Karena akar dari X, apabila kita buatkan menjadi pangkat, menjadi X pangkat 1 per atau bukan berpangkat 1. Maka dari itu akar X sama dengan 10 bukan termasuk persamaan linear. Sampai sini bisa dipahami? Yang mana persamaan linear dan yang mana yang bukan persamaan linear. Kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke dalam sistem persamaan linear 2 variabel. Artinya nanti dia akan ada 2 variabel. Secara umum disingkat dengan SPLDV. Ya nak ya? Dapat dipahami SPLDV ini adalah sistem persamaan linear 2 variabel. Dalam variabel X dan Y dapat dituliskan sebagai berikut. Variabel itu adalah berupa huruf, tidak hanya X dan Y. Bisa berubah menjadi A dan B, C dan D, ya, maupun M, N, dan lainnya. Jangan fokus terhadap X dan Y. Contohnya, di sini ada sebuah persamaan A1 X plus B1Y sama dengan C1 atau konstanta 1. A2 X plus B2Y sama dengan C. Apa variabelnya di dalam persamaan berikut ini? Variabelnya ada apa saja? X dan ini anaknya, ini variabelnya. Variabel A dan B ini adalah koefisien. C adalah hasilnya atau konstanta. Dengan syaratnya ABC 1 dan ABC 2 merupakan anggota bilangan real. Ya. Contoh sistem persamaan linear 2 variabel. 2X plus 3Y sama dengan 2 dan 2X min Y sama dengan, contoh yang kedua, 2X plus Y sama dengan 0 dan 2X min Y sama dengan 9. Pada persamaan berikut ini variabelnya adalah X dan sampai di sini dapat dipahami apa itu SPLDF? Ada berapa variabelnya? Ada 2. Baik, kita lanjutkan. Sama halnya seperti kita membeli buku dan pensil.
bukunya nanti akan kita misalkan dengan variabel, dengan satu variabel. Pensilnya kita akan misalkan dengan variabel lain juga. Ya nak ya? Sehingga nanti kita dapat mencari harga buku dan pensil dengan metode yang pertama ada metode graf, yang kedua metode substitusi, yang ketiga metode yang keempat metode eliminasi dicampur dengan substitusi, sehingga kalian dapat mengetahui berapa harga satu barang tersebut, ya. Perhatikan di sini. Yang pertama kita akan menggunakan metode grafik. Ya nak ya? Langkah-langkah menentukan himpunan penyelesaian SPLDF dengan metode grafik. Yang pertama adalah menentukan titik potong masing-masing grafik atau garis dengan sumbu X dan sumbu. Berarti kita akan menggunakan diagram apa? Yang ada sumbu X-nya, yang ada sumbu Y-nya tegak lurus. Yang mendatar sumbu X, yang tegak lurus adalah sumbu titik pusatnya. Namanya diagram apa? Diagram apa? Kartesius. Ya, titik potong dengan sumbu X. Nih, nanti titik potong di sumbu X ini diperoleh jika Y-nya sama dengan 0. Titik potong sumbu Y, nih sumbu Y, diperoleh jika X sama dengan 0. Yang kedua, gambar. Ya, gambar masing-masing garis atau grafik persamaan pada bidang kartesi. Inilah dia, bidang kartesi. Untuk lebih mudah, nanti Ananda semua bisa menggunakan buku kotak. Lalu berpotongan dengan satu titik, maka himpunan penyelesaiannya tepat memiliki satu anggota. Misalkan sudah bertemu titik saya di sini, yang satu di sini, kita tarik garis. Yang satu lagi titiknya di sini, sama di sini. Misalkan ini persamaan A, ini persamaan B, maka ketemulah titiknya di tengah-tengah sini. Maka ini adalah himpunan penyelesaiannya. Ya nak ya? Memiliki satu anggota. Yang kedua, sejajar, maka himpunan penyelesaiannya tidak memiliki anggota. Berhimpit, maka himpunan penyelesaiannya memiliki anggota yang tidak hingga banyaknya. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh pengaplikasiannya pada matematika. Perhatikan ke depan semuanya. Ada dua buah persamaan linear. Yang pertama adalah X plus 2Y sama dengan 10. Yang kedua adalah 3X min 2Y sama dengan menentukan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Ya.
Mari kita tentukan bersama-sama dengan mengubah nilai X-nya menjadi 0. Kita masukkan X-nya diganti. Perhatikan semuanya. Setiap bertemu variabel X, kita ganti dengan 0. Maka di sini 0 plus 2 apa nak? 2Y sama dengan 10. Ini sudah 0, berarti sisanya adalah 2 sama dengan 10. Maka berapa nilai Y-nya? 10 perkalian dengan 2Y, kita pindah ruas ke sebelah kanan menjadi dibagi 2. Maka kita dapatkan nilai Y-nya adalah 10 dibagi 2, 5. Kita dapat sebuah titiknya. Kalau X-nya diganti 0, Y-nya dapat di 5. Maka titik yang kita dapatkan adalah X, Y, yaitu 0,5. Sekarang dari persamaan yang pertama, X-nya sudah diganti 0, Y-nya sekarang kita ganti 0. Menjadi berapa? Ayo, X apa Y yang diganti? Y yang diganti 0. Berarti di sini X plus 2 dikali berapa nak? Dikali 0 sama dengan 10. Di sini tetap X ditambah 2 dikali 0 berapa? 2 dikali 0 berapa? 0 sama dengan 10. Maka kita dapat nilai X sama dengan 10. Persamaannya berapa? X, Y-nya 10,0. Betul sekali. Berarti sudah dapat 2 titik ya. 0,5 dan 10,0. Ini X, Y, X, Y. Selanjutnya begitupun dengan persamaan yang kedua. Kita ganti X-nya dengan 0. Menjadi berapa? Ada yang bisa kerjakan? Kita kerjakan sama-sama. Artinya 3, kita tulis dulu 3-nya. X-nya diganti 0 dikurang 2 sama dengan 3 dikali 0 berapa? 0. Ini min 2Y sama dengan min 2Y sama dengan 6. Maka Y sama dengan berapa nak? Berarti 6-nya tetap dibagi min 2. Maka dapat nilai Y sama dengan min 3. Maka dapat titiknya adalah 0,min 3. Ini X, Y. Sekarang kita ganti Y-nya menjadi 0. Berapa? 3. Min 2 dikali 0 sama dengan 6. Maka 3X min 0 sama dengan 6. 3X sama dengan 6. Maka X-nya berapa nak? X sama dengan 6. 6 diapain 6-nya? Dibagi 3. Berapa hasil 6 dibagi 3? 2. Berarti titiknya di titik 2,0. Ini ya nak ya, 0,3 dan 2,0. Saatnya kita
Gambar apa? Gambar grafiknya. Kita gambar grafiknya. Berikut adalah gambar diagram kartesi. Ada sumbu X dan sumbu. Kita cari dulu titik pertama tadi apa dapatnya? 0, min 5. Awalnya 0. Awalnya X-nya 0. Y-nya ada di titik 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maka disinilah dia dapat titiknya 0,5. Titik yang kedua, pada persamaan 2x plus 2y sama dengan 10 adalah 10, x-nya 10. Kita cari di sumbu X titik ke 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ketemulah titik 10-nya. Lalu dari kedua titik tersebut, ini anak ya dapat 2 titik ya. Dapat ya 2 titiknya? Ketemu. Kita tarik garisnya. Sret, kita tarik garis. Ini adalah garis dari persamaan X plus 2, Y sama dengan 10. Ini nak. Yang kita sudah cari, kita ganti X-nya menjadi 0, Y-nya menjadi 0. Bagaimana dengan persamaan yang kedua? Bagaimana dengan persamaan yang kedua? Titik pertamanya apa? 0, min. Berarti titik X-nya 0, titik X-nya 0, Y-nya min 3. Kalau min dia ke bawah Y. Min 1, min 2, min 3. Dapatlah titiknya ini. 0, min 3. Titik keduanya adalah 2, berarti di sumbu X titiknya 2. Di sumbu X titiknya 2. 1, 2, dapat 2,0. Maka kalau kita tarik garis, ketemu nggak dia antara kedua garis tersebut? Bertemu. Bertemunya di sini. Titik berapakah ini? Titik di sini berapa? Sumbu X-nya 1, 2, 3, 4. Koma, Y-nya berapa? 1, 2, 3. Maka dapat titiknya adalah 4, sebuah titik terdiri dari X, variabel X, sumbu X dan sumbu Y. Ya nak ya. Baik. Kita lakukan ice breaking dulu supaya lebih semangat, supaya konsentrasinya lebih bisa konsentrasi lagi. Ayo semuanya bangun dulu. Ice breaking pagi, siang,
Sore. Mau sore apa malam? Pagi, siang, malam. Perhatikan ya. Kalau pagi, tepuknya 1. Kalau pagi, kalau siang, tepuknya 1, 2. Kalau malam, tepuknya 1, 2, 3. Coba dulu, pagi, siang, malam. Oke, cluenya apa yang Ibu sebutkan? Paham? Oke, pagi, siang, malam. Pagi, malam, siang, pagi, malam, pagi, siang. Coba lagi. Siang, siang, malam. Kelompok ini lebih banyak ya. Wah, konsentrasinya coba lagi ditingkatkan. Siang, siang, malam, coba. Berapa ketukan? Oke, kelompok yang ini perhatikan. Siang. Ayo, perhatikan. Ya, pagi. Siang. Malam. Siang. Siang. Yang tepuknya sekali siapa tadi? Ayo, sekarang kelompok ini. Perhatikan baik-baik cluenya. Apa yang Ibu sebutkan? Malam. Siang. Pagi. Malam. Siang. Siang. Oke, mantap. Lanjut kelompok ini. Cluenya apa yang Bu Ayu sebutkan? Pagi, siang, malam, siang. Siapa yang tepuknya 1? Ayo ngaku, Bu Ayu dengar. Lagi. Malam. Siang. Malam. Oke, mantap. Terima kasih semuanya untuk ice breaking-nya. Kita lanjutkan lagi materinya ya. Tadi sudah kita selesaikan dengan metode grafik. Metode selanjutnya adalah metode substitusi. Langkah-langkah dalam menentukan himpunan penyelesaiannya. Yang pertama adalah memilih salah satu persamaan. Kan tadi ada 2 persamaan ya. Kita pilih salah satunya. Kemudian menyatakan X sebagai fungsi Y atau Y sebagai fungsi X. Yang B, substitusikan X. Substitusikan X atau Y pada langkah A ke persamaan lainnya. Yang C, menyelesaikan persamaan untuk mendapatkan nilai X dan Y. Contohnya, perhatikan sama-sama.
Ada dua buah persamaan, 2x min 3y sama dengan 7, ini persamaan pertama. Tiga x plus 2y sama dengan 4, ini adalah persamaan kedua. 2x min 3y sama dengan 7, 3x plus 2y sama dengan 4. Kita mau cari nilai x. Maka kita buat, kita pisahkan menjadi 7. Ini pindah ke ruas kanan, seperti ini. 2x min 3y sama dengan 7. Kita sisakan 2x-nya. 2x sama dengan 7 ditambah ini min 3y, kita pindah ruas ke sebelah kanan. Tadinya min berubah menjadi plus 3y. Sudah dipindah. Kita mau hanya sisakan x. Bagaimana dengan 2-nya? Bagaimana dengan si 2? Iya, 7 plus 3y dibagi 2. Ini masuk menjadi persamaan 1. X sama dengan 7 plus 3y dibagi 2. Persamaan yang kedua kita rubah. Oh, tidak usah dirubah. Persamaan kedua tadi adalah 3x plus 2y sama dengan 4. Sudah, substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Ini, setiap bertemu x, kita ganti dengan 7 plus 3y per 2. Sudah, setiap bertemu x, kita ganti dengan ini. Ayo diperhatikan semuanya. Menjadi 3, x-nya kita ganti dengan 7 plus 3y per 2 plus 2y sama dengan 4. Sudah? Untuk menyamaratakan, menghilangkan 2, semuanya kita kalikan 2. Menjadi 3 kurung buka 7 plus 3y ditambah 2 dikali 2 berapa? 4y sama dengan 4 dikali 2, 8. Maka kita kalikan satu persatu. 3 kali 7 dulu berapa? 21. 3 dikali 3y plus 9y ditambah 4y sama dengan 8. Sudah? Di sini ada variabelnya yang sama, 9y dan 4. Berarti berapa hasilnya 9 ditambah 4? 13y sama dengan 8. 21-nya kita pindahkan menjadi min 21. Berapa hasilnya? 13y sama dengan 8 dikurang 21. Berapa hasil 8 dikurang 21? Min 13. Min 13. Kita mau sisakan y, berarti y sama dengan min 13 dibagi 13. Berapa hasilnya? Min dibagi plus. Min 13 dibagi 13. Dapat hasilnya y-nya adalah min 1. Enak ya.
kita substitusikan Y-1 ke persamaan 1. Ini persamaannya, setiap bertemu Y kita ganti min 1. Ini 7 plus 3 kurung buka min 1 dibagi 2. 3 dikali min 1 berapa hasilnya? Berarti 7 dikurang 3. 7 dikurang 3, 4 dibagi berapa hasilnya? Berarti dapat nilai X-nya adalah 2. Berarti titik potongnya adalah X, Y. X-nya, Y-nya, berarti 2, min 1. Sebelum lanjut ke metode eliminasi, coba kalian cari dan selesaikan bersama kelompok tentang latihan kerja berikut ini. Ada 3 soal latihan. Ini yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Kerjakan di buku latihan masing-masing. Ayo mulai dikerjakan. Bisa menggunakan metode grafik maupun metode substitusi. Coba. Perhatikan dulu semuanya ke depan. Coba. Harga 5 pensil dan 2 buku. Berarti variabelnya ada pensil dan pensilnya kita misalkan sebagai variabel apa? Pensilnya A misalkan, bukunya B. Berarti persamaan yang pertama adalah 5 ditambah 2B. Harganya berapa? 26.000. Sedangkan harga 3 pensil berarti 3 ditambah 4B. Berapa harganya? 38.000. Jika harga 1 pensil dinyatakan dengan A, harga 1 buku dinyatakan dengan B, maka sistem persamaan linear 2 variabel yang tepat sesuai masalah seperti apa? Ya, sudah dapat dipahami soal ceritanya? Iya. Ini untuk menuntun Ananda soal-soal selanjutnya. Sudah, ayo mulai dikerjakan. Soal yang kedua. Setelah nanti dikerjakan, Ananda semua maju masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil jawabannya. Bu Ayu mau pakai metode grafik, coba. Ya? Atau yang kalian pahami metodenya. Ya nak ya? Silakan dilanjutkan.
Mana nak? Kamu yang mana? Nomor 2. Andi membeli 2 buku tulis, berarti 2 buku tulisnya sebagai X, ya. Pensilnya sebagai Y. Berarti 2X plus 3Y sama dengan 8.500. Ini 3 buku tulis dan 2 pensil, berarti 3X plus 2Y sama dengan 9.000. Nah, pakai metode yang tadi. Kalau X-nya diganti 0, yang ini berapa Y-nya? Artinya 2, X-nya diganti 0 ya. 2 kali 0 ditambah 3Y sama dengan 8.005. Maka dapat hasilnya 3Y sama dengan 8.500. Y sama dengan 8.500 dibagi T, berapa hasilnya? Dicari nih ya. Begitupun nanti ganti lagi Y-nya dengan 0, berapa dapatnya? Coba dicoba. Pakai metode yang ini. Kamu yang mana? Sudah sampai mana? Sudah jawabannya. Nanti diterangin lagi ya. Mana A, mana B. Oke. Ayo sambil disalin. Yang mana? Salinnya semuanya aja. Ya. Salinnya semuanya, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Majunya nomor 3. Iya. Ayo silakan diskusikan bersama teman-temanmu dalam satu kelompok. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan maju.
Oh ini ya, ini aja. Mana? Ini 2x plus 3 ya, ini persamaannya ya. Sudah, nih sudah. Kalau kita jumlah, hasilnya adalah 5x ditambah 5y sama dengan, ini kita jumlah juga. 17.500. Karena hanya membeli satu pensil dan satu buku ya, kita bisa membagi semuanya dengan 5x plus 5y ini kita bagi dengan 5 dibagi 5 hasilnya 5 dibagi 5 tinggal y, 17.500 dibagi 5 adalah 3.500 ya. Jadi hanya membayar 3.500 untuk membeli satu buku dan satu pensil. Enak ya, nanti dijelaskan gitu. Mana sudah? Coba nanti kalau seandainya Bu Ayu mau buku tulisnya udah ditulis semua. Sudah catat di buku tulis. Coba dikerjakan di buku tulisnya dulu. Ya. Seperti ini ya nak ya. Penyelesaiannya. Oke, dilanjutkan. Sudah anak ibu sampai mana? Masya Allah, luar biasa. Nanti maju semua ya, presentasi anak ya. Nomor bagian kelompok 3 nomor 3. Baik, kita mulai presentasinya ya Naya. Mohon bangkunya disusun.
Meja dan bangkunya disusun di depan. 2 meja, 2 bangku. Ayo dibantu. Kelompok 1. Silakan diatur mejanya, ditarik 2, bangkunya 2 ke depan. Mejanya 2, nah tolong Ibu satu lagi. Nah. Ya, bangkunya tolong 2. Coba yang laki-laki tolong Ibu 2 bangkunya. Terima kasih. Ayo silakan maju, kelompok 1 sudah siap. Ayo kelompok 1 untuk mengerjakan tugas nomor 1. Silakan maju ke depan. Ya, ayo. Ya, setelah tulis di papan tulis nanti dijelaskan ya. Duduk dulu. Ya. Selamat pagi, nanti jelaskan saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi. Ya, Nanya? Ayo, silakan. Sudah semua teman-teman, harap perhatikan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk dituliskan di depan. Ya. Ayo, boleh ada yang bantu, silakan.
Nanti selanjutnya siap-siap kelompok 2 ya. Ayo disiapkan kelompok 2. Kelompok 3 disiapkan ya. Sudah? Ya. Sudah duduk? Siapa yang mau menjelaskan hasil dari diskusinya? Siapa yang mau menjelaskan? Ya, silakan. Perhatikan teman-teman yang lain. Ananda, siapa namanya? Ananda Radit akan menjelaskan hasil dari diskusi kelompoknya. Silakan maju, Nah. Ditutup spidolnya, tolong. Dibaca dulu soalnya. Soalnya itu adalah harga 5 pensil dan 2 buku adalah 26.000. Sedangkan harga 3 pensil dan 4 buku adalah 38.000. Jika harga 1 pensil dinyatakan dengan A dan harga 1 buku dinyatakan dengan B, maka sistem perbedaan linear dua variabel yang tepat sesuai masalah di atas adalah. Ya, jadi bagaimana penyelesaiannya, Nak? Ini misalkan langkah pertama, harga 1 pensil adalah A dan harga 1 buku adalah B. Baik. Lalu? Langkah kedua itu kita tentu persamaan. Ya. Di mana tambah 2B sampai dengan 26.000. Dari mana 5A dan 2B? Kita ambil dari sini. Harga berapa jumlah? Ya. Jadi 5 pensil. Ya. Tambah 2 buku. Baik. 26.000. Iya, betul. Selanjutnya. 3 pensil dan 4 buku sama dengan 38.000. Baik, sesuai dengan ketentuan pada soal. Perhatikan soalnya dengan baik-baik. Harga 1 pensil dinyatakan dengan variabel A. Sedangkan harga 1 buku dinyatakan dengan variabel B. Yang ditanya hanya
Bagaimana bentuk dari sistem persamaan linear dua variabel yang tepat? Jadi jawaban dari kelompok 1 sudah tepat ya nak ya. Sudah dibuat 5A ditambah 2B sama dengan 26.000. Itu persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, 3A ditambah 4B, totalnya berapa? Sama dengan 38.000. Baik, terima kasih kelompok 1, luar biasa. Silakan kembali. Sekarang lanjut ke kelompok 2, silakan maju. Sudah, spidolnya ada? Coba ditulis dulu di depan perwakilannya. Siap-siap maju kelompok 3. Yang ditanya hanya bentuk sistem persamaannya saja. Ya. Gula dimisalkan apa, beras dimisalkan sebagai apa. Hanya itu aja, ya. Ayo, ada yang mau bantu temannya, silakan.
Bagaimana? Bisa? Saya. Sudah. Nanti yang presentasi menjelaskan tolong gantian. Mulai dari ditanya, diketahui, sama penyelesaiannya tolong gantian semuanya kebagian. Ya? Sudah, silakan duduk dulu. Pembukaan dulu. Assalamualaikum ke teman-temannya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjawab soal yang di depan. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Asmi Fadri. Saya Muhammad Sabri. Ya, baik, silakan. Jadi yang pertama kita infokan Andi beli 2 buku dan 3 pensil dengan harga 2.500 dan Didit beli 2 buku dan 2 pensil dengan harga 9.000. Ya. Duduk nak, yang sudah duduk. Jelaskannya ke audiens, ke teman-temannya, sama-sama. Ayo, bagaimana? Ditanya, jika Anita beli 1 buku dan 1 pensil, maka ia harus membayar. Jadi Anita mau beli 1 buku, 1 pensil. Ya, bagaimana selanjutnya? Jawab 2x ditambah 3y sama dengan 1.500 sama 1. Lalu? 4.500 3x ditambah 2y sama dengan 9.000 bersamaan. Berarti sudah dapat 2 buah persamaan. Sekarang Bu Ayu tanya dulu. Buku itu sebagai apa kalian misalkan? X. Buku sebagai variabel X. Lalu pensil sebagai Y. Baik, dilanjutkan. Siapa yang mau jelaskan? Dua sama 1 dan 2x ditambah 3y. Ya. Ya. 3x plus 2y 9.000. Ya. Lalu Lalu diapakan? Dijumlah. Ya, dijumlah dulu. Ayo. 5x tambah 5y dengan 17.500. Baik. Lalu kenapa dibagi 5? Karena pertanyaannya apa? Karena Anita hanya ingin membeli 1 buku dan 1 pensil, makanya dibagi 5. Berapa hasilnya? Sudah, silakan duduk. Coba disimpulkan. Jadi harga untuk 1 pensil dan 1 buku silakan dijelaskan. Sudah diperhatikan dulu temannya. Jadi teman-teman, harga 1 buku yang dibeli sama Anita
harga satu buku ya satu pensil. Iya. Jadi kita harganya 3.500. Iya. Berarti uang yang harus dibayarkan Anita adalah 3.500 untuk satu buku dan satu pen. Oke, baik. Terima kasih luar biasa kelompok 2. Sudah, silakan kembali ke tempat duduk. Silahkan kelompok 3. Kelompok 3, halo, mana suaranya? Ya, ayo silakan. Kelompok 3. Kelompok 3, Bu Ayu Pinta hanya persamaannya saja. Ayo ditulis. Misalkan di sini ada 2 kilo gula. Berarti gula dimisalkan sebagai, iya silakan ditulis. Dua, ya langsung nggak apa-apa. Yang mana nak soalnya nak? Ayo, hanya persamaannya saja Bu Ayu minta. Sekarang ditulis dulu, gula sama dengan sebagai apa? Pakai penghapusan, nak. Gula sama dengan sebagai X. Lalu beras sebagai, sekarang kalau 2 kilo gula sama 3 kilo beras, bagaimana persamaannya? 2X ditambah 3Y sama dengan berapa? Yang mana soalnya? Ayo bantu temannya. Ya, konsentrasi. Lalu persamaan yang kedua. Sudah, silakan duduk, perkenalkan diri, baru nanti maju. Yang lain yang maju, jangan kalian berdua lagi. Nah, duduk dulu, perkenalkan dulu. Yuk, ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Islam. Baik, silakan dijelaskan. Jadi itu yang saya sebutkan bahwa soalnya itu hari itu betul-betul pasir kan sudah bekas, karena betul-betul besar. Ya. Karena kalau setelah itu sama X dan 4 itu bisa disimpulkan menjadi Y. Jadi
Baik, perhatikan semuanya. Temanmu sedang presentasi. 2x tambah 3y sama 27. Ya, betul. Lalu persamaan yang kedua. Sama yang kedua, harga 3 kg pasir dan 3 kg beras adalah 33.000. Jadi kita bisa mengulang lagi bahwa 3x tambah 3y sama 33.000. Iya, betul sekali jawabannya. Berikut adalah dua buah persamaan linear dari soal nomor 3. Silakan kembali duduk. Terima kasih untuk kelompok 3. Kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Terima kasih anak-anak. Silakan kembali ke tempat duduk. Jadi, Ananda semua, apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan. Kesimpulannya saya dapat mengintegrasikan variabel pada kehidupan sehari-hari dan dapat diaplikasikan pada keseharian saya. Betul sekali. Jadi nanti Ananda semua kesehariannya tidak usah bingung lagi kalau mau beli pensil, pulpen, buku, atau biasanya kalau kalian pergi ke supermarket mau beli makanan, bukan ke supermarket, ke rumah makan, ada satu paket makanan, 3 ayam goreng, 3 nasi, 2 minum dapatnya. Berapa harga masing-masing itu? Sedangkan itu paket A. Paket B biasanya 1 ayam, 1 nasi, 1 minum. Harganya berbeda dengan paket lainnya. Kalian dapat menentukan berapa harga dari 1 potong ayam, 1 pis nasi, dan 1 buah minuman. Ya, nanti kalau kalian mau buka usaha, kalian dapat mengcombine itu semua. Dapat kalian tentukan berapa harga per paket yang tepat. Paham anak-anak ibu? Iya, baik. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita adalah Ananda semua dapat memahami bentuk-bentuk persamaan dari pemahaman konsep dasar bentuk persamaan linear. Yang kedua, dapat menyelesaikan permasalahan atau soal-soal dari sistem persamaan linear berdasarkan pemahaman solusi. Baik, setelah kalian belajar tentang sistem persamaan linear, bagaimana perasaan Ananda semua saat ini? Yang pertama, siapa yang bahagia? Siapa yang senang? Tunjuk tangannya, coba tunjuk tangannya. Saya, oke. Mantap, luar biasa. Siapa yang marah perasaannya? Siapa yang kesal? Tidak ada. Atau ada yang sedih belajar hari? Tidak ada. Baik. Bu Ayu punya motivasi untuk Ananda semua. Siapa beliau? Albert Einstein. Apa kata-kata motivasi dari beliau? Jadi pendidikan kalian ini kan sedang menempuh jalur pendidikan tingkat SMK. Pendidikan bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan. Ya nak ya, bukan belajar matematika toh hanya belajar menghafal, bukan. Ayo diperhatikan. Tetapi juga tentang membuka wawasan, punya wawasan yang lebih luas.
mengembangkan kreativitas. Bagaimana Ananda menyelesaikan soal dengan kreativitas Ananda semua, ya, dan mengubah setelah itu semua dari sebuah kegelapan kalian bisa menuju cahaya keterangan. Bagaimana saya akan menuju masa depan saya, ya nak ya? Oke, sehingga nanti ada cahaya terang di depan, kalian mau menuju ke sana, tapi harus melewati prosesnya. Ya, Nanda semua ya. Jadi selalu semangat dalam menempuh pendidikan dan pembelajaran. Baik, Ibu ucapkan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Silakan untuk Ananda, siapa namanya? Ananda Arya dipimpin untuk penutupan kita. Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, lagi kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Kita tepuk tangan untuk semua. Oke, semangat selalu. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.